Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah Jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kembali kita melanjutkan kajian kita serial mendidik anak akhir zaman. Kita masih membahas bab tentang pentingnya mengikat hati anak. Kenapa? Karena the main problem of parenting today is disconnection. Masalah utama parenting hari ini adalah terputusnya koneksi. Ketika anak lebih memilih handphone daripada berbincang sama orang tua karena ikatan hati yang rusak. Ketika anak lebih dengar kata temannya karena koneksi yang tidak bagus. Ketika anak menutup diri, nggak mau berbagi karena ikatan hati yang putus. Maka jangan salahkan gadget, jangan salahkan temannya, jangan salahkan sekolahnya. Periksalah hubungan kita yang bisa jadi kesibukan kita selama ini membuat kita lupa melakukan satu tugas pengasuhan yang namanya mengikat hati. Jadi di antara tugas pertama orang tua adalah membangun connection, yaitu takliful qulub atau ikatan hati. Ibnu Taimiyah berkata, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja dan anggota yang lain ibarat prajurit. Apa maksudnya? Kalau hati sudah engkau taklukkan alias raja sudah engkau kalahkan, maka anak buahnya akan mengikuti, akan ngekor. Anak kalau hatinya sudah takluk, akalnya pun tunduk. Anak kalau hatinya sudah takluk, maka mengurangi perdebatan. Inilah masalah yang harus kita pikirkan. Bagaimana kiat mengikat hati anak? Ada dua. Kita bahas tentang yang pertama dulu. Yang pertama adalah menjalin koneksi dengan pemilik hati. Yang kedua, menjalin ikatan hati dengan anak. Dari hati ke hati. Yang pertama inilah yang hari ini menjadi catatan kita. Bahwa sebelum kita ingin mengikat hati dengan anak, pastikan bahwa kita terikat dengan pemilik hati. Siapa pemilik hati anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang seringkali kita lupakan dan kita remehkan, bahwa terputusnya koneksi antara kita dengan anak bukan semata-mata kita yang tidak pandai berkomunikasi. Bukan karena kita yang nggak paham tentang psikologi pengasuhan. Tapi bisa jadi karena kita punya hubungan yang jelek dengan Allah. Hubungan yang jelek dengan Allah itu dampak yang dirasakan adalah bagaimana terhadap makhluknya akan buruk juga. Karena Allah sendiri yang mengingatkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim.
Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafai bainahum. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, nggak bakalan bisa kata Allah. Nggak akan mampu. Kamu nggak punya kemampuan untuk mengikat hati seumpama tidak atas izin Allah. Walakinnallaha alafa bainahum. Tetapi Allah yang menyatukan hati. Maka di antara kegagalan kenapa kita sama anak terputus, karena ikatan hati kita yang jelek. Bukan semata-mata komunikasi kita yang buruk. Sebab komunikasi yang lemah, yang kita nggak kuasai, bisa tertutupi kalau koneksi dengan Allahnya baik. Makanya di antara perintah Allah kepada Nabi SAW ketika ingin berdakwah kepada umatnya, dan ini di antara rahasia mengapa Nabi itu punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu dicap sebagai oleh orang kafir dengan kalimat sahirul bayan. Sahirul bayan itu kalau bahasa kita itu orang lain jadi tersihir gara-gara omongannya. Sebenarnya ini sindiran dari orang kafir kepada Nabi, tapi sekaligus pujian. Kenapa pujian? Karena otomatis orang kafir mengakui Muhammad ini hebat sekali ngomongnya, sampai orang lain tersihir gitu. Dan ini adalah salah satu kelebihan Nabi SAW. Makanya Nabi mendapatkan gelar Al-Jawami Al-Kalim. Omongannya singkat dan padat, tapi ngejelep ke hati. Karena ada orang yang ngomongnya panjang lebar, begitu nanya sama anaknya, ngerti nggak? Enggak. Mamahnya udah ngomong panjang lebar, gitu. Ngerti nggak? Enggak. Kok Nabi nggak ngomongnya singkat, ngejelep, orang ngerti. Dan di antara rahasianya Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Perhatikan ayat yang kelima. Sesungguhnya kami, kata Allah, hendak memberikan kepada Muhammad qaulan thaqila, perkataan yang berat. Secara harfiah ayat ini memberitahu Nabi punya sebuah kelebihan disebut qaulan thaqila. Kalimat qaulan thaqila ini makna harfiahnya perkataan yang berat. Apa yang disebut perkataan yang berat? Makna pertama adalah Nabi mendapatkan tugas sebagai pendakwah, mendakwahi. Karena dakwah itu berat. Makanya disebut qaulan thaqila. Ini makna dari Ibnu Abbas. Artinya Nabi punya tugas mendakwahi sesuatu yang berat. Tapi makna lain dari qaulan thaqila adalah perkataan yang berbobot, yang berbekas di hati. Yang disebut qaulan ma'tsurah. Perkataan yang berbekas. Nabi itu punya kemampuan memiliki kemampuan membuat omongannya berbekas di hati. Kalau istilahnya ngejelep ke hati. Dan ini dibuktikan. Misalnya ketika suatu hari Walid bin Mughirah dalam sebuah riwayat, Walid ini di antara petinggi Quraisy yang sering membaca kitab suci umat terdahulu. Dia membaca Taurat, membaca Injil, dan dia tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Jadi Walid ini petinggi Quraisy yang tahu akan datang Nabi akhir zaman. Tapi dia menyangka Nabi yang dimaksud itu dirinya. Ya, jadi Walid ini termasuk orang yang tahu akan datang Nabi suatu masa. Dan kayaknya saya deh. Makanya setiap hari kerjanya Walid nunggu kapan Jibril datang gitu. Oh Jibril nggak datang-datang, kapan gua dilantik gitu. Jadi dia nungguin aja. Dan begitu Nabi Muhammad yang dianggap yang jadi Nabi, Walid nggak terima. Menurut dia nggak layak ini Muhammad jadi Nabi. Karena Muhammad menurut dia nggak bisa baca. Syarat Nabi menurut dia, ya ini menurut dia sudut pandang ya. Harusnya Nabi itu bisa baca. Gimana dia bisa mewariskan kerasulan Nabi terdahulu kok dia sendiri nggak bisa baca? Siapa yang memberi petunjuk? Seolah-olah bahwa Nabi itu kayak jabatan karir. Ya. Masa iya kepala dirjen dia nggak bisa meneruskan? Dia harus tahu visi misi dirjen sebelumnya kan harusnya begitu. Itu kalau dirjen. Harus dia mengetahui, dia harus paham ilmu tentang pajak, mewariskan. Ini Nabi nggak bisa baca, dia lupa Nabi itu mukjizat, diberikan mukjizat.
Walaupun nggak bisa baca, kalau Allah berkehendak, berkehendak. Makanya komplainnya dia ini diabadikan dalam surat Az-Zukhruf. Ya, dalam surat ayat 26, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajuli minal qaryatin azim. Mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada dua tokoh di dua negeri? Jadi dia menyangka yang layak jadi nabi itu dua orang. Jadi menurut Walid, kalau kenabian itu pakai audisi, yang layak jadi nabi cuma dua. Pertama, Walid bin Mughirah, tokoh dari Quraisy. Yang kedua adalah Abu Umar Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Taif. Jadi dua orang ini dianggap pinter dan layak jadi nabi. Ternyata yang dapat gelar nabi itu Nabi Muhammad SAW. Maka Walid marah luar biasa. Walid nggak terima. Dia bilang sama Abu Jahal dan yang lainnya, pokoknya saya akan bikin malu Muhammad. Saya akan bikin malu dia. Pokoknya saya akan bikin dia bertekuk lutut. Semangat dia untuk melabrak Nabi Muhammad SAW. Maka dia berjalan dengan gagahnya. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad, sebutkan dalam riwayat, Nabi dimarahi cuma diam. Nabi nggak membantah. Setelah udah ngomel, marah-marah, di debat, Nabi mengucapkan beberapa ayat. Gak panjang. Dan saya lupa ayatnya apa disebutkan, tapi ada dalam sirah. Tiba-tiba dalam hal ini Walid tertunduk lesu. Dia nggak bisa ngomong apa lagi. Istilah anak muda zaman now speechless. Nggak bisa ngomong. Setelah itu dia keluar dari tempat Nabi dalam keadaan tertunduk lesu. Perasaan tadi jalan gagah, pulang lesu. Inilah membuat Abu Jahal menertawakannya. Ya kalau bahasa anak muda zaman now, perasaan ente berangkat kayak tentara, pulang kayak Cinderella gitu. Berangkat kayak TNI, tapi kayak Hello Kitty, kan gitu ya. Kok bisa gitu? Dan inilah jawaban dari seorang Walid. Ada sesuatu dari lisan Muhammad yang aku tak kuasa menolaknya. Hebatnya Nabi itu gitu. Orang lain nggak bisa membantahnya. Ini juga yang dialami salah satu pemuka dari, saya lupa namanya, tapi dalam sirah ceritakan dari orang Taif. Yang dia diwanti-wanti sama Abu Jahal. Kamu kalau ke kota Mekah, perhatikan ya, saya ngasih petunjuk. Kalau lewat depan majelisnya Muhammad, tutup kuping kamu, sumpel pakai kertas atau apapun yang menutup kupingmu. Hati-hati, Muhammad tuh kalau ngomong, sekali kamu dengar, kamu akan tiba-tiba tersihir. Gitu. Maka orang-orang di sana percaya, oh ya udah, kalau gitu, kalau hati-hati kalau nanti datang ke kota Mekah, siapkan sumpelan kuping. Ada salah satu orang yang begitu lewat kota Mekah, dia sumpel kupingnya, begitu lihat Nabi Muhammad sedang bicara dengan sahabat, sumpelannya qadarullah copot. Dia dengerin Nabi Muhammad ngomong, tiba-tiba tertarik dia. Habis tertarik, dia dengerin, ujung-ujungnya syahadat. Dan ini membuat Abu Jahal kesel. Ya kalau bahasa sekarangnya gini, gue bilang juga apa? Udah dibilang sumpel, dengerin juga. Masuk Islam kan gitu. Kesel dia. Inilah hebatnya Nabi Muhammad. Nah, itulah sebut qaulan tsaqila. Artinya Nabi Muhammad itu kepandaian luar biasa. Nah, rahasianya apa yang buat Nabi punya qaulan tsaqila? Disitulah Allah kasih dua petunjuk. Dan inilah salah satu kalau kiat ingin mengikat hati anak. Allah berfirman di ayat 1-4, dua amalan. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila. Sepertama, Allah memerintahkan Nabi untuk bangun di tengah malam. Amalan Nabi yang nggak pernah ditinggalin, bangun tengah malam. Bahkan sholat malam sempat menjadi sholat wajib. Dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad membagi sholat fardu dan sholat wajib. Menjadi berbeda. Sholat fardu, sholat yang dalam hal ini disyariatkan 5 kali berdasarkan petunjuk saat Nabi Isra Mi'raj. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sementara sholat wajib 6 kali menurut Imam Ahmad, yaitu ditambah sholat malam. Berdasarkan riwayat tidak ada satupun sahabat yang meninggalkan sholat malam. Saking pentingnya, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq sebelum tidur khawatir dia nggak bangun, dia sholat malam sebelum tidur. Minimal sholat witir. Ini pendapat dari Imam Hambali. Dalam ini Imam Ahmad. Artinya sholat malam sempat diwajibkan dalam konteks zaman dahulu. Walaupun setelah itu akhirnya dia menjadi sunnah hukumnya. Tapi bagi seorang yang ingin mendakwahi,
Sholat malam ini penting. Dia pengen mendakwahi anaknya, jangan sampai lupa sholat malam. Dia kayak mendakwahi muridnya, jangan sampai lupa sholat malam. Dia mendakwahi umat, jangan lupa sholat malam. Ini pertama. Yang kedua, warotilil Qur'ana tartila. Dan dia diperintahkan membaca Quran dengan tartil. Dibiasakan bangun tengah malam, sholat malamnya itu jangan pelan-pelan. Makanya sunnahnya kalau kita sholat malam walaupun sendiri, suara kita sedikit dinaikkan. Ya, sebagaimana suatu riwayat, Rasulullah pernah inspeksi suatu malam, ternyata melewati 2 rumah sahabat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, di mana Rasulullah melewati rumahnya dan Rasulullah memasangkan kupingnya di dekat biliknya Abu Bakar. Nyata Abu Bakar sholat malam suaranya pelan sekali. Kemudian Rasulullah melewati rumahnya Umar. Umar kebalikannya, sholat malam suaranya kencang sampai teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 sahabat yang berbeda. Besoknya Nabi bertanya sama 2 orang sahabat ini, wahai Abu Bakar, aku perhatikan semalam melewati rumahmu, engkau suaranya pelan sekali saat malam. Maka Abu Bakar menjawab, innallaha samiun alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi nggak usah teriak-teriak, nggak usah kencang-kencang. Allah maha dengar. Kemudian ditanya, Umar, aku mendengar saat melewati rumahmu, engkau saat malam tapi teriak-teriak. Apa alasanmu? Biar setan-setan pada kabur. Karena ada Umar, tahu Umar lagi ngomong saat malam. Umar aja berani takuti. Disitulah Nabi mengajarkan, wahai Abu Bakar, naikkan suaramu. Yang kedua, wahai Abu Umar, turunkan suaramu. Warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Apa yang disebut baca Quran dengan tartil? Sebagian ulama menyimpulkannya minimal telinga kita mendengarnya dengan jelas. Minimal telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Telinga kita dengarkan, tapi kan Bismillah. Kita sendiri kurang dengar ya. Kalau kita dari sudut pandang kita. Makanya dinaikkan sedikit. Tapi nggak boleh teriak-teriak. Ya, khawatir tetangga yang lagi sakit gigi ngamuk. Gitu ya. Gua susah tidur nih teriak-teriak. Jangan sampai sholat malam kita menyakiti orang lain. Nah, 2 resep ini itulah yang dipakai hari ini. Mohon maaf nih orang tua zaman now parenting sekarang bersebaran di mana-mana. Parenting sekarang ilmunya luar biasa. Ya, duduk seminar parenting paling depan. Buku-buku parenting di-download, dibeli. Kalau e-booknya di-download. Kalau ada offline-nya dibeli. Workshop-workshopnya mahal, dibeli. Tapi maaf, sholat malam nggak pernah, tilawah Quran apalagi ambiar. Jadi kalau ada yang nanya, saya ini udah sering banget Ustadz ikut kajian parenting, tapi anak saya begitu. Periksa hubunganmu dengan pemilik hati. Ini yang seringkali diremehkan. Dia merasa karena dia seorang psikolog, karena dia seorang guru, atau dia seorang pakar komunikasi, dia bisa untuk mengikat hati. Nggak bisa. Allah tantang. Allah ketantang apa? Allah kan dalam seumpamanya kamu mengumpulkan harta di muka bumi, seperti ayat Al-Anfal 63, nggak akan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma lafta baina qulubihim. Jadi jangan merasa jago komunikasi kalau tidak dekat dengan pemilik hati. Makanya rahasia pertama kalau pengen dekat dengan anak, dekat dengan pemilik anak. Allah, disitulah berlaku hukum cinta segitiga. Ini rumus. Berbuat baik sama manusia, mengikati manusia, dekati pemilik manusia. Ini rumus cinta segitiga. Ini Allah. Ini kita, ini keluarga kita. Perhatikan. Dekat dengan Allah, dekat dengan keluarga. Jauh dari Allah, jauh dari keluarga. Maka kenapa Ibrahim yang kita tahu jarang pulang. Jarang ketemu anaknya. Tapi ikatan hatinya nggak putus. Anaknya tetap sayang. Buktinya apa? Ibrahim waktu pulang melakukan sesuatu yang secara logika aneh terjadi di zaman ini. Apa anehnya? Ada bapak jarang pulang, pulangnya setahun sekali, nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi. Sekalinya pulang pengen nyembelih anak. Kan aneh ya. Ya. Ada bapak jarang pulang, sekalinya pulang bawa golok. Kan aneh. Udah jarang pulang sini nak, sini. Bapak mau sembelih kamu. Gitu. Anak mana coba yang sekarang mau? Pasti bilang, nih bapak ngaco, nih stres. Ya, Komnas Anak harus tahu nih. Kak Seto harus dilaporin nih. Bapak model apaan gini.
Tapi tak satu pun kalimat itu keluar dari seorang anak bernama Ismail. Yang ada waktu bapaknya bilang, ya abad, ya bunaya, ini arafil manami ani azbahuka, fangzur madza taro. Nah, ayah bermimpi di malam hari, disuruh Allah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Jawaban anaknya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku sayang, lakukanlah perintah Allah kepadamu. Mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi anaknya jarang ketemu, tapi begitu bapaknya datang, nggak ada kalimat. Ngapain bapak pulang? Sekali pulang mau nyembelih anak, nggak tahu diri banget jadi bapak, nggak ada tuh. Kalimatnya ya abati, wahai ayahku sayang. Jarang ketemu, tapi tetap cinta. Karena Ibrahim adalah ayah yang kaya doa dan kaya ibadah dan kaya akan amal soleh. Amal solehnya, doanya itu sangat kencang justru saat tidak bersama dengan anaknya dan tidak bersama dengan istrinya. Apa buktinya? Lihat surat Ibrahim. Mulai dari ayat 35 sampai ayat 41. Antum akan lihat ini bapak yang gabutnya adalah dengan cara banyak doa. Oh, kita gabut malah main Mobile Legend. Gabut malah lebih banyak mancing. Gabutnya adalah lebih banyak ya main futsal. Nggak salah sih. Tapi gabutnya Ibrahim adalah mengisi waktunya dengan doa. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an nabil asnam. Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghadidhi dzar'in inda batikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan seterusnya dari ayat 35. Bapak yang kaya doa inilah yang menunjukkan dimanapun ayah berada, ayah akan ikat hatimu nak dengan cara ayat tautkan hati ayah ke pemilik hatimu, yaitu Allah. Maka di antara penyebab anak itu bermasalah, susah diatur karena hubungan dengan Allah rusak. Makanya kemaksiatan orang tua itu dampak yang terasa adalah pertama keluarganya. Ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi. Makanya jangan meremehkan maksiat kita. Pernah saya sampaikan kan kalimatnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kalimat yang menjadi pengingat buat kita bahwa maksiat itu terasa sekali dampaknya dengan makhluk atau orang sekitar. La'aksi Allah, kata beliau. Faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah dan pengaruh maksiatku nampak di 4 hal. Perhatikan, kita yang maksiat sama Allah 4 hal yang akan terjadi. 1, kendaraan yang bermasalah. Yang punya kendaraan bolak-balik bengkel, perasaan udah diservis, ada aja masalah. Itu bukan semata-mata mesinnya yang sudah turun mesin. Sebab kendaraan itu adalah di bawah kendalinya Allah. Dari mana kita tahu? Doa naik kendaraan masih ingat? Apa bunyinya? Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya apa? Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini, kami tak punya kuasa atasnya. Itu menunjukkan yang mengendalikan kendaraan siapa? Oh, jadi jangan nyangka, oh ini mah dari BMW nggak bakalan mogok. Jaminan mutu. Pengamannya paling bagus. Ini Tesla, Elon Musk sudah pastiin nggak bakal ada masalah. Ini kesombongan yang diucapkan oleh pemilik Titanic. Pernah dengar filmnya? Titanic pernah ngomong apa? Pemiliknya, Tuhan pun nggak akan bisa menghentikan laju kendaraan ini. Itu sombong banget orang. Dia pikir dia mengendalikan itu. Allah tunjukkan tuh. Nih saya lihat filmnya, katanya ceritanya begitu.
Tuhan aja nggak bisa. Wah, itu nantang Allah banget itu ya. Allah bikin apa karam tuh? Karena kendaraan itu di bawah kendalinya Allah. Doa kita kan menyadari, iya bener ya. Makanya kalau kendaraan bermasalah, periksa. Wah, nih maksiat gue nih. Pertama, cek. Waduh, kalau kendaraan bermasalah, jangan-jangan nih bukan karena apa. Jangan-jangan gue habis dosa apa ya, mata gue ngeliat yang haram. Yang kedua, anak dan pasangan yang susah diatur. Anak dan pasangan yang bermasalah. Ya, jadi hati-hati. Maksiat kita dampaknya pasangan, yang kedua anak. Pernah saya ceritain kalau nggak salah di sini, tapi saya ulangi lagi bagi yang belum. Jadi ada ibu-ibu pernah komplain sama saya, Ustadz, saya mau komplain sama Ustadz. Komplain apa Bu? Ustadz dulu pernah rekomendasiin pesantren ini untuk anak saya. Atas dasar rekomendasi Ustadz, saya masukin anak saya ke situ. Udah 2 tahun tuh anak sekolah di situ, pulang dari pesantren tetap aja begadang malam-malam, main handphone terus. Udah gitu, sholatnya kesiangan. Saya bingung. Kata Ustadz bagus, tapi anak saya begitu banget, kok dikasih tahu ngelawan. Ini pesantrennya gimana sih? Kata si ibu itu. Saya kira gini, Ibu, saya mau cerita sama Ibu. Suatu malam, saya kan ngisi kajian di daerah Senen. Itu kajiannya buat laki-laki. Selesai jam 10 malam. Pulang kajian, saya pesan Gojek. Dapat supir Gojek yang ramah, tapi banyak ngomongnya. Sehingga dia apa-apa, ya kadang kan saya capek ya. Jadi kalau udah capek, kadang ngomong kan ya singkat gitu. Malam Pak, mau pakai helm atau enggak? Enggak usah. Pakai. Mau pakai masker enggak? Enggak usah. Saya duduk tuh, maksudnya mau tidur. Dia malah ngajak ngobrol. Bapak kerja di sini Pak? Enggak. Saya jawab singkat sambil tidur. Kerja di mana Pak? Di mana-mana. Supaya dia tahu orang lagi capek, diajak ngobrol. Saya bilang. Oh Bapak kerjanya banyak juga ya, berarti uang Bapak banyak juga. Malah dikomentarin gitu. Oh Bapak kalau boleh tahu kerjanya apa Pak? Ngajar. Ngajar apa Pak? Ngaji. Oh Bapak Ustadz. Boleh dong saya nanya Pak Ustadz. Dia tadi situ udah banyak nanya. Supaya dia diem gitu. Ternyata malah, ya udah nanya apa? Pak Ustadz, saya ini supir Gojek yang dapat tawaran temen. Yaitu adalah memasang aplikasi yang dibuat teman saya. Fungsi aplikasinya memblok semua orderan GoFood larinya ke saya. Bayar 100.000. Cuman 100.000, kata teman saya, nanti lu bisa ngatur tuh. Supaya nanti bisa diatur mana yang orderan paling bagus. Nanti lu paling mudah mengendalikan orderan dibandingkan dengan punya aplikasi ini. Oh gitu. Resmi dari Gojek? Saya bilang, enggak sih Ustaz. Itu ya akalan-akalan orang aja katanya. Tapi alhamdulillah manfaatnya terasa gitu. Oh, hukumnya apa Pak Ustaz? Kan ditanya hukum, saya nggak mau jawab dari sisi fikih ya. Ya hukumnya sih ya boleh aja, tapi tanggung resikonya Pak. Emang resikonya apa Pak Ustaz? Resikonya istri suka ngelawan, anak bermasalah. Langsung dia berhenti. Pantesan kata dia. Langsung negor saya. Dia bilang jangan berhenti, jalan. Saya bilang orang saya mau pulang malah berhenti. Antum tahu nggak yang lampu merah di Gunung Sahari itu ada lampu merah dulu hitung mundur tuh. Jadi nah lampu merah itu 3 menit. Jadi dari 180, 179 gitu ya. Di sekitar Gunung Sahari. Dia itu dari jauh udah ngeliat lampu merah itu kan hijau awalnya. Pas kuning, orang mah kalau kuning kan ngebut ya, dia malah pelan gitu. Merah, 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 merah gitu ya. Ya, saya bilang jalan Pak gitu. Dia emang niat mau ngobrol gitu ya. Karena dia tahu tuh 180. Akhirnya dia bilang, ya apa-apa udah. Tanggung Pak Ustadz. Saya mau ngobrol nih ya udah. Kan momen ngobrolnya kapan lagi kata dia kan. Kenapa Pak emangnya? Jadi kepikiran nih saya Pak Ustadz nih. Kepikiran gimana? Aduh, saya Ustadz kalau sama istri mah udah ribut udah lama kali. Tapi emang sama anak ini saya agak gimana ya Ustadz? Saya 2 minggu lalu tuh kan nelpon anak tuh. Gini alhamdulillah anak saya di pesantren.
Eh, 2 minggu lalu anak saya nelpon. Omongannya tuh agak nyelekit ya, menyakitin hati gitu. Tapi saya pikir-pikir bener juga. Maksudnya gimana? Ya dia bilang gini, Pak, kok lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal aja ya, jangan yang haram-haram. Saya kan langsung nanya, loh kok kamu ngomong begitu? Iya, soalnya udah 2 minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, kalau hafalan nggak nambah, periksa sumber rezeki kamu. Innallaha toyibun layak balu ila toyib. Allah itu maha baik, nggak terima kecuali yang baik-baik. Terus anak saya bilang, yang ngasih makan aku kan bapak. Bapak kali ngambil uang sembarangan gitu. Tuh bapaknya tuh awalnya nolak, tapi gara-gara barusan dengar omongan saya, jadi kepikiran saya Pak Ustadz. Jangan-jangan itu, ya bisa jadi. Jadi gimana? Tetap dipasang tuh aplikasi? Enggak Ustadz, langsung tuh diburu-buru, di-uninstall persis depan saya tuh. Cerita saya ini, saya ceritain ke ibu tadi. Akhirnya ibu itu malah nangis. Saya udah tahu Ustadz, saya udah bilang sama suami saya. Tetap suami juga yang disalahin sih gitu. Saya udah bilang sama suami saya, kok bisa jam gini? Ya udah, suami juga disalahin kan. Akhirnya saya bilang gini, kadang kita itu lupa ya, sebagus apapun pesantren, kurikulumnya keren, ustadznya bagus, tapi kalau hulunya itu udah rusak, di mana kita sudah membuat sumbernya rusak, hartanya harta haram, maksiat orang tuanya, nggak bakalan bisa. Makanya kalau kita bermaksiat sama Allah, dampak pertama itu Allah kirimkan dengan isu keluarga. Suatu hari, ada pejabat yang datang ke saya. Nggak usah saya sebut. Ini online soalnya. Nggak usah duga-duga juga. Pokoknya ada pejabat. Dia dulu ngaji sama saya. Udah lama nggak ngaji. Sekarang pokoknya udah terkenal lah. Tiba-tiba, Ustadz, ada waktu nggak mengajak makan bareng? Wih, tumben nih orang ngajak makan bareng. Saya tahu dia lagi ada masalah karena beritanya pernah saya lihat juga di beberapa berita. Lagi viral. Terus dia bilang, Ustadz, saya mau ngobrol sekalian makan. Ya udah makan. Lagi makan. Berarti bilang gini, Ustadz tahu kan masalah. Saya pura-pura bego tuh. Ustadz, Ustadz tahu nggak masalah saya yang keluarga? Saya bilang, masalah apa? Padahal saya udah baca beritanya. Dia cerita gini-gini. Gimana Ustadz ya? Ada nasihat nggak buat saya? Saya bingung nasihatnya apa ya. Saya lagi mengolah kata tuh. Karena kan gini, ini saya jarang ketemu dia. Kalau saya ngomongnya agak halus-halus, membenarkan, dia nggak berubah. Kasian juga dia. Akhirnya saya ngomong gini, agak halus tuh. Selalu ada yang dikorbankan dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau Allah tidak ridho dengan kita, pasti ada yang dikorbankan. Yang pertama, karir kita. Kalau karir kita lempeng-lempeng aja, padahal kita melakukan sesuatu yang tidak dari Allah. Yang kedua, hubungan dengan pasangan kita. Alhamdulillah, karir lempeng, hubungan sama pasangan bagus. Maka yang ketiga, yang dikorbankan adalah anak kita. Karir kita lempeng. Sama pasangan masih mesra. Yang ketiga, anak bermasalah. Alhamdulillah, karir lempeng. Sama pasangan mesra. Anak juga masih bagus, bisa diatur. Maka yang keempat, dan ini gak bisa dipungkiri, Allah akan mengorbankan diri kita dengan memberikan penyakit yang misterius. Tahu-tahu kena stroke. Tahu-tahu, nah jangan sampai yang keempat. Allah tahu-tahu datangin penyakit. Saya ngomong gitu doang, nggak bahas masalahnya dia. Dia langsung diem. Langsung dia bilang, terus ngomong yang lain. Ya udah, saya hanya ingin bilang bahwa saya nggak bilang nuduh dia. Cuman saya bilang setiap ada masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan diri, selalu jangan-jangan ada maksiat yang nggak kita sadari. Atau bisa jadi kita sadari, tapi kita meremehkan. Dan itu dampaknya seperti itu. Langsung dia bilang, oke Ustadz, jazakallah. 2 hari setelah itu dia WA saya, makasih Ustadz, aku lahir. Saya tahu bahwa mungkin selama ini saya meremehkan hal-hal yang ini. Kalau lah saya waktu boleh diulang, saya pengen, ya
nggak melakukan ini gitu. Dan dia tahu. Ingat, jangan sampai kita korbankan 4 hal ini karena kita melakukan maksiat. Pasti ada yang dikorbankan dari maksiat itu. Oke, yang berikutnya yang ketiga, kata Fudel bin Iyad adalah dampak maksiat itu adalah punya anak buah yang mengesalkan hati. Yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Jadi maksiat itu diantara yang keempat adalah bahkan tikus pun dikirimkan oleh Allah sebagai teguran. Tikus dan hewan 5 yang disebut hewan fasik itu adalah datang ke rumah yang di dalamnya ada kefasikan. Ya, kalau kata Fudel bin Iyad, tidaklah hewan fasik datang ke sebuah tempat yang dia yakin dalamnya ada kefasikan atau kemaksiatan. Makanya kenapa kalau di tempat dukun identik ada ular. Di tempat dukun identik ada kalajengking. Itu hewan fasik semua. Bahkan tikus. Ya, pesulap-pesulap yang memakai dukun pakai tikus. Dan macam-macamnya. Jadi hewan fasik itu datang di tempat yang diyakini ada kefasikan. Sehingga kalau tikus masuk dalam rumah, yang pertama selain meriksa rumah kita kotor atau enggak, periksa jangan-jangan Allah menegur ada dosamu yang kadang-kadang enggak kita sadari. Oh iya nih, saya habis nilep, saya habis nipu orang, saya habis ngambil jatah orang. Kalau kita enggak bertobat, isyarat-isyarat ini maka mengalami 4 hal tadi. Maka inilah yang penting untuk kita pahami bahwa ikatan hati yang pertama itu bangun dengan pemilik hati. Sehingga jangan sampai kita belajar parenting, gimana cara komunikasi yang baik sama anak. Gimana cara supaya bisa jadi orang tua yang dirindukan. Pelajari skillnya. Skill itu nomor sekian, Pak. Yang pertama adalah perbaikan kualitas diri dan Allah. Dan ini nggak akan antum temui di kajian parenting ala barat. Parenting ala barat nggak bakal bahas ini. Dia merasa bahwa ya manusia gampang lah mengikat hati. Nggak bisa. Kalaupun hati terikat, terikatnya pun dalam urusan kemaksiatan. Anak terikat sama kita bukan dalam kebaikan. Dia ngambil aji mumpung. Bahkan dia meniru kemaksiatan kita. Dan ini yang bahaya. Baik, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Di sesi kiat mengikat hati anak bagian kedua. Yang pertama tentang hal non-teknis. Dan ini selalu saya mulai di awal. Karena saya nggak mau kita belajar teknis. Tapi yang non-teknisnya malah sepele. Jadi jangan bilang gini, saya udah ikut seminar parenting Ustadz. Saya udah ikut cara komunikasi, tapi tetap juga. Nah, karena tadi, seperti tadi yang ibu tadi yang komplain sama saya, karena jangan-jangan hubungan kita sama Allah yang jelek. Kita tutup dan naqaftul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.